Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ulkarimah dari angkatan 2016. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengumpulan zakat pada Badan Amil Zakat Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Kota Padang. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Vima Tista Putriana, SE, AK, CA, MSc, PhD, yang telah membimbing saya dan telah mengizinkan saya untuk mengangkat topik ini sehingga layak untuk diseminarkan. Baiklah, di sini saya ingin membahas 5 pembahasan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, review literatur. Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Yang kelima, penutup. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pada tanggal 25 November 2011, pemerintah secara resmi mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang tata kelola zakat di Indonesia. Undang-undang ini mengakui 2 lembaga yang berhak mengelola zakat. Yang pertama, Badan Amil Zakat Nasional yang disebut dengan Basnas, yang merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kedua, Lembaga Amil Zakat yang dikenal dengan sebutan LAS, yang merupakan lembaga independen yang didirikan oleh masyarakat seperti Dompet Duafa, Muhammadiyah, dan Rumah Zakat Indonesia. Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang secara umum dapat dipahami sebagai harta dan makanan pokok yang dikeluarkan berdasarkan kadar ukuran atau batas nisab kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut sesuai dengan kriteria tertentu. Zakat merupakan konsep yang melandasi bertumbuh kembangnya suatu kegiatan sosial ekonomi umat. Zakat akan menjadi kekuatan besar untuk menuju peradaban Islam. Dengan tata kelola zakat yang baik, maka akan menjadikan dana zakat tersebut sebagai sesuatu yang dapat mensejahterakan umat Islam. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas umat Islam, yaitu sebanyak 87,2%, yaitu 229 dari 269 juta jiwa. Hal ini tentu merefleksikan besarnya potensi zakat di Indonesia. Namun pada kenyataannya pengumpulan dana zakat di Indonesia masih belum optimal. Hal ini sesuai dengan riset Basnas dan IPB yang mengatakan bahwa potensi zakat di Indonesia itu sebesar 217 triliun. Namun yang masih terserap itu cuma 1% dari potensi zakat yang sebenarnya. Kinerja sebuah lembaga zakat dalam konteks pengumpulan zakat mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya faktor kepercayaan. Sesuai dengan penelitian Putriana 2019 dan Satrio dan Siswantoro 2016 yang menjelaskan bahwa kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat akan muncul apabila adanya transparansi dan akuntabilitas yang baik. Bicara mengenai akuntabilitas, ini sangat erat kaitannya dengan akuntansi, karena salah satu cara untuk mencapai akuntabilitas dengan adanya laporan pengelolaan dana zakat yang sudah reguler dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Di Indonesia sendiri sudah ada PSAK 209 yang mengatur tentang zakat. Keinginan orang untuk membayar zakat pada lembaga zakat itu sangat dipengaruhi oleh informasi yang memadai mengenai lembaga zakat tersebut. Bisa saja masyarakat itu tidak mengetahui fungsi dari lembaga zakat. Walaupun ada lembaga zakat di daerah mereka, itu tidak menjamin masyarakat akan menyalurkan secara langsung zakatnya kepada lembaga zakat, karena mereka tidak tahu kemana dana tersebut digunakan oleh lembaga zakat. Oleh karena itu perlunya
diseminasi informasi mengenai lembaga zakat dan program-program yang mereka susun. Hal ini tentu berkaitan dengan promosi, seperti penelitian yang dilakukan oleh Waluyo dan kawan-kawan 2015 yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif yang signifikan antara promosi dengan kinerja pengumpulan zakat pada ZIS. Adanya transparansi dan akuntabilitas yang baik serta adanya informasi mengenai eksistensi lembaga zakat dan program-program yang mereka susun dengan baik belum tentu akan membuat masyarakat tertarik untuk berzakat pada lembaga zakat. Mungkin ada faktor lain yang berpengaruh terhadap keputusan calon pembayar zakat untuk membayar zakatnya kepada individu yang menerima zakat. Faktor ini mungkin disebabkan oleh faktor pendapatan. Sesuai dengan penelitian Putriana 2019 dan Satrio dan Siswantoro 2016 menyatakan bahwa orang dengan pendapatan yang tinggi mempunyai kemungkinan yang besar untuk membayar zakat langsung kepada Basnas atau lembaga zakat karena mereka berpikir bahwa masih ada sumber daya lain untuk membantu kaum kerabat dan juga saudara. Untuk masyarakat dengan pendapatan yang menengah atau dengan pendapatan yang bawah, itu kemungkinan besar akan menyalurkan zakatnya pada individu penerima zakat secara langsung karena mereka berpikir tidak adanya sumber daya lain dalam membantu kaum kerabat dan juga tetangga yang membutuhkan. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Widyastuti yang mencoba melihat pengaruh faktor lain yang cukup menarik, yaitu momen bulan keagamaan yang belum banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Penelitian Nugroho dan Widyastuti 2016 menyatakan bahwa banyak lembaga zakat yang mengalami peningkatan zakat pada bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan biasanya. Hal ini tentu sejalan dengan penelitian Hamidiyah 2004 yang mengatakan bahwa adanya pengaruh yang positif antara momen bulan keagamaan dengan pengumpulan zakat. Di sini Muzaki berpikir bahwa mereka akan lebih afdol jika berzakat pada bulan Ramadan dan mendapatkan pahala yang berlipat. Oleh karena itu mereka berlomba-lomba untuk membayar zakat pada bulan Ramadan. Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka saya tertarik untuk meneliti bagaimana transparansi dan akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Kota Padang dan apakah pengaruh promosi, pendapatan, dan momen bulan keagamaan berpengaruh terhadap kinerja pengumpulan zakat pada Badan Amil Zakat Kota Padang. Badan Amil Zakat Kota Padang itu merupakan lembaga zakat yang dimiliki oleh daerah yang sudah mempunyai banyak prestasi dan mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan dana zakat yang baik. Hal ini terbukti dari adanya peningkatan yang terus-menerus dari tahun ke tahun. Badan Amil Zakat Kota Padang saat ini itu mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini terlihat dengan adanya peningkatan pengumpulan dana zakat dari tahun 2018 sampai tahun 2019. Namun tetap saja ini tidak sesuai dengan potensi zakat yang besar yang ada di Indonesia. Saat ini zakat yang masih terserap oleh Badan Amil Zakat Kota Padang masih 1% dari potensi dana zakat yang sebenarnya. Dari latar belakang yang sudah saya jelaskan, maka didapatlah rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana transparansi dan akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Kota Padang. Yang kedua, apakah promosi, pendapatan, dan momen bulan keagamaan berpengaruh
terhadap kinerja pengumpulan zakat pada Badan Amil Zakat Kota Padang. Dari rumusan masalah tersebut, maka didapat tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, menggambarkan bagaimana transparansi dan akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Kota Padang. Yang kedua, untuk mengetahui apakah promosi, pendapatan dan momen bulan keagamaan berpengaruh terhadap kinerja pengumpulan zakat pada Badan Amil Zakat Kota Padang. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk instansi Basnas. Dengan adanya penelitian ini, itu diharapkan dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki kinerja Basnas sebagai memperbaiki kebijakan dan juga aturan yang dapat memaksimalkan alokasi serta penyerapan zakat. Dan untuk mengukur kembali apakah faktor-faktor pengumpulan zakat saat ini sudah berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedua, untuk pembaca dan peneliti lain. Diharapkan dengan adanya penelitian ini itu dapat dijadikan referensi tambahan dan menambah wawasan pembaca tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengumpulan zakat. Yang ketiga, bagi peneliti. Diharapkan yang ketiga, bagi peneliti dapat menambah bukti-bukti baru dan menambah wawasan peneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengumpulan zakat. Yang keempat, bagi akademis, dapat dijadikan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi dan sebagai sumbangan karya untuk universitas agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bab 2. Review literatur. Konsep zakat. Yang pertama, pengertian zakat. Zakat merupakan sebagian harta yang disalurkan kepada golongan tertentu yang berhak atas harta tersebut dengan syarat-syarat tertentu menurut syariat Islam dan diniatkan sebagai jalan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakat mempunyai tujuan untuk membersihkan dan menyucikan diri seseorang dan hartanya. Apabila seseorang sudah berzakat, maka bisa dikatakan bersih dan hartanya juga bersih karena sudah menunaikan sebagian hak orang yang ada pada hartanya. Dengan berzakat, seseorang tidak akan kekurangan. Bahkan dengan berzakat, seseorang akan mendapatkan berkah dan terhindar dari sifat kikir dan tamak. Yang kedua, dasar hukum zakat. Zakat pertama kali muncul dan diwajibkan di Mekah. Pada saat itu, Allah belum menetapkan kadar ukuran dan jenis zakat. Semua dikembalikan kepada orang atau muzaki yang ingin berzakat sesuai dengan perasaan dan kemurahan hatinya. Barulah pada tahun kedua Hijriah ditentukan jumlah, jenis dan perincian harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim. Sabik 2009. Ayat-ayat yang diturunkan di Madinah menjelaskan bahwa zakat adalah wajib. Dijelaskan secara tegas dan pelaksanaan yang jelas. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah misalnya ada pernyataan, dirikanlah oleh kalian sholat dan bayarlah zakat. Dan masih banyak lagi pengungkapan dan pernyataan lain yang mengatakan bahwa zakat wajib bagi setiap muslim. Khardawi 2014. Menurut Syekh Sayyid Sabiq dalam bukunya Sabiq 2009 menjelaskan bahwa zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam karena nilainya yang sangat penting dalam Islam. Ada 82 ayat yang menyandingkan kata zakat dengan kata sholat. Para umat muslim sepakat bahwa zakat itu merupakan suatu kewajiban yang dalilnya terdapat pada Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad ulama. Yang ketiga, penerima zakat. Ada 8 asnaf yang wajib menerima zakat.
Menurut Hasan 2006, yang pertama fakir, yang kedua orang miskin. Beda fakir dengan orang miskin adalah fakir adalah orang yang tidak mempunyai pencaharian dan tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan orang miskin adalah orang yang mempunyai mata pencaharian namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, riqab. Yang keempat, amil zakat. Yang kelima, mu'alaf. Yang keenam, orang yang berhutang. Yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah merupakan yang disebut dengan fisabilillah yaitu semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai ridho Allah dan jauh dari maksiat, itu merupakan bagian dari fisabilillah. Yang keenam, ibnu sabil yang disebut dengan musafir. Yang keempat, tujuan dan manfaat zakat. Menurut Daud 1988, tujuan zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengangkat derajat orang miskin dan fakir dan membantu mereka keluar dari kesulitan dan juga penderitaan. Yang kedua, membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh para karimin, ibnu sabil, dan mustahik lainnya. Yang ketiga, membina tali persaudaraan antar umat muslim. Yang keempat, menghilangkan sifat kikir. Yang kelima, menjembatani jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin di dalam suatu masyarakat. Yang keenam, membersihkan hati dari sifat iri dan dengki serta kecemburuan sosial yang ada pada hati orang-orang miskin. Yang ketujuh, mendisiplinkan seseorang atau umat muslim untuk melaksanakan kewajiban dan menunaikan hak orang lain yang ada pada hartanya. Yang kedelapan, mengembangkan rasa tanggung jawab di hati seseorang, pada diri seseorang, terutama orang yang mempunyai harta yang berlebih. Yang kesembilan, sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial. Adapun manfaat yang diperoleh dari kita berzakat menurut MUIS 2011 sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan, menjaga, dan memelihara harta. Yang kedua, melatih diri untuk bersifat dermawan. Yang ketiga, membangun solidaritas dalam kehidupan. Yang keempat, mendapatkan pahala. Yang kelima, mendapatkan surga yang abadi. Yang keenam, menolak musibah dan mara bahaya. Yang ketujuh, meredam amarah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, menghilangkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. 5. Klasifikasi zakat. Yang pertama, zakat mal atau zakat harta. Zakat mal ialah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pula yang diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dan sudah mencapai nisab, yakni harta yang kita miliki penuh dan sudah lewat 1 tahun, kecuali barang tambang dan hasil pertanian. Ismail 2013. Secara umum dalam kitab-kitab fikih Islam, harta yang wajib dizakati dan dikeluarkan zakatnya itu dibagi menjadi 5. Yang pertama emas, yang kedua barang yang diperdagangkan, yang ketiga hasil bumi seperti anggur, kurma, gandum, dan kedelai. Yang keempat barang temuan dan barang tambang. Yang kelima hasil ternak. Menurut Qardawi 2014, ada 6 syarat harta yang wajib dizakatkan. Yang pertama, milik penuh. Yang kedua, sudah lewat 1 tahun. Yang ketiga, sudah cukup nisabnya. Yang keempat, berkembang.
Yang kelima, bebas dari hutang. Yang keenam, lebih dari kebutuhan biasanya. Sehingga harta yang menjadi objek zakat mal menurut Nur Hayati dan Wasilah 2011 dibagi menjadi 10 sekarang ini. Yang pertama, emas dan perak. Yang kedua, hasil ternak. Yang ketiga, barang tambang, barang temuan, dan hasil bumi. Yang keempat, barang yang diperdagangkan. Yang kelima, hasil pertanian. Yang keenam, uang. Yang ketujuh, hasil produksi. Yang kedelapan, investasi. Yang kesembilan, profesi. Yang kesepuluh, perusahaan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 2 tentang pengelolaan zakat, membagi harta yang dikatakan sebagai objek zakat mal itu menjadi 7. Yang pertama, emas, perak, dan uang. Yang kedua, perdagangan dan perusahaan. Yang ketiga, hasil pertanian, hasil perikanan, dan hasil perkebunan. Yang keempat, barang tambang. Yang kelima, hasil peternakan. Yang keenam, hasil pendapatan dan usaha atau jasa. Dan yang ketujuh, barang temuan. Yang kedua, zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan kepada seluruh umat muslim, baik laki-laki dan perempuan, baik anak-anak maupun dewasa, dengan tujuan untuk membersihkan diri mereka terhadap dosa yang dilakukan selama bulan Ramadan. Adapun landasan hukum dari zakat fitrah ini dijelaskan di dalam sabda Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, telah diwajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan 1 syak kurma atau 1 sak gandum kepada hamba sahaya, orang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan dari golongan umat muslim. Adapun hikmah dari zakat fitrah itu terbagi menjadi 2 menurut Hasan 2006. Yang pertama, zakat fitrah diharapkan dapat membersihkan diri seseorang dari dosa yang dilakukan selama bulan Ramadan. Misalnya seperti menggunjing, memfitnah, menghasut, dan sebagainya. Yang kedua, zakat fitrah diharapkan dapat menolong orang miskin dan sekurang-kurangnya dapat membuat mereka juga merasakan sukacita atau bersukaria selama Idul Fitri, dan bisa membuat mereka melupakan kesulitan yang ada selama ini. Selanjutnya, orang yang harus membayar zakat fitrah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, diwajibkan membayar zakat fitrah hamba sahaya, orang-orang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan dari umat muslim. Hadis riwayat jamaah ahli hadis. Di sini dapat kita simpulkan bahwa setiap muslim itu harus membayar zakat fitrah, baik dia laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun dewasa, baik orang merdeka maupun hamba sahaya, baik si kaya maupun si miskin. Selanjutnya, harta yang diberikan untuk zakat fitrah. Harta yang diberikan untuk zakat fitrah itu berupa makanan pokok. Di Indonesia itu adalah beras. Namun pada masa sekarang ini ada juga orang yang memberikan uang sebagai pengganti makanan pokok untuk dibayarkan ke zakat fitrah. Menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, tidak dibenarkan memberikan uang sebagai pengganti makanan pokok. Pendapat ini juga sesuai dengan Ibnu Has dan para ulama lainnya. Namun, Imam Ats-Tsauri berpendapat bahwa uang juga boleh diberikan sebagai zakat fitrah untuk pengganti makanan pokok. Berikutnya, itu orang yang berhak menerima zakat fitrah. Di sini ada beberapa pendapat
Hasan 2006 menjelaskan, yang pertama, yang berhak menerima zakat fitrah itu adalah 8 asnaf yang sudah dijelaskan di atas. Yang kedua, itu boleh memberikan kepada 8 asnaf, tetapi yang lebih spesifiknya itu kepada fakir miskin. Itu menurut jumhur ulama. Yang ketiga, yang diberi zakat fitrah hanya boleh diberikan kepada fakir miskin menurut Ibnu Qayyim, Imam Hadi, Qasim, dan Abu Talib. Karena tujuan zakat fitrah itu adalah membersihkan pribadi dari dosa yang dilakukan selama bulan Ramadan dan memberi makan orang miskin. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dana zakat. Yang pertama itu kepercayaan terhadap lembaga zakat. Ini berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas, di mana transparansi menurut Hafiz 2002 adalah keterbukaan dan kejujuran perusahaan kepada masyarakat dengan pertimbangan masyarakat berhak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh tentang laporan pertanggungjawaban dari pemerintah dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, akuntabilitas. Menurut Mardiasmo 2004, akuntabilitas merupakan kewajiban perusahaan dalam melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan atau melaksanakan program yang harus dicapai melalui media pertanggungjawaban dan dilaporkan secara berkala. Akuntabilitas ini terdiri dari dua. Yang pertama, akuntabilitas vertikal, yang kedua akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas mempunyai dua fungsi. Yang pertama sebagai alat kontrol, yang kedua menekan angka penyalahgunaan tugas. Yang kedua, promosi. Menurut Alma 2004, promosi merupakan sejenis komunikasi kepada calon konsumen untuk menjelaskan produk yang ditawarkan. Tujuan dari promosi adalah untuk mendidik, menarik perhatian, dan meyakinkan calon konsumen. Yang ketiga, pendapatan. Pendapatan merupakan sejumlah hasil atau keuntungan yang diperoleh seseorang dari suatu usaha. Pendapatan tersebut dapat berupa keuntungan dari penjualan barang atau pemberian jasa. Pendapatan menurut PSAK 23 merupakan peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi yang berupa pemasukan, penambahan aktiva, dan juga penurunan kewajiban yang menyebabkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari penanaman modal. Yang keempat, momen bulan keagamaan. Menurut Survei Piraj 2002, sebagian besar dari muzaki itu termotivasi karena motif agama. Ramadan merupakan bulan suci dan bulan yang mulia, di mana pada bulan Ramadan semua pintu surga terbuka dan pintu neraka tertutup. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Jadi momen bulan keagamaan merupakan bulan suci, di mana waktu yang tepat untuk berzakat. Namun berzakat tidak hanya di bulan keagamaan atau di bulan Ramadan saja, tetapi di setiap bulan, karena zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. 3. Konsep pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat merupakan suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional yang diorganisasikan dalam bentuk suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil langsung dari muzaki. Badan Amil Zakat Nasional (Basnas) merupakan lembaga resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2011
yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana zakat dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Badan Amil Zakat Nasional semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang memperkuat fungsi dan wewenang dari Badan Amil Zakat Nasional. 4. Akuntansi dan zakat. Akuntansi dan zakat memiliki kaitan dalam proses mencatat, mengklarifikasi, meringkas, dan menyajikan data, transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan yang sesuai dengan syariat yang telah ditentukan dalam proses penerimaan zakat yang diterima dari muzaki dan disalurkan kepada mustahik melalui lembaga zakat. Akuntansi zakat itu memiliki fungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan penerimaan dan pengalokasian zakat. Mutaher 2012. Tujuan dari akuntansi zakat menurut Mutaher 2012 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan informasi yang diperlukan dalam mengelola zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf secara tepat, efektif, dan efisien. Yang kedua, menyediakan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab secara tepat dan efektif dalam penyusunan program dan juga penggunaan zakat. Maka dapat dijelaskan bahwa akuntansi zakat tidaklah berbeda dengan akuntansi pada umumnya. Bedanya, akuntansi zakat mencatat nilai aktiva atau pendapatan yang wajib dizakatkan dan disalurkan ke pos-pos yang sesuai dalam konteks syariat Islam, sehingga jelas dan tidak mengandung unsur penipuan atau kecurangan dari lembaga pengelola zakat. Jenis akuntansi yang dipakai oleh organisasi nirlaba, termasuk lembaga amil zakat, adalah akuntansi dana. Lembaga amil zakat dulunya mempunyai metode yang berbeda-beda sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan PSAK Nomor 109. Yang kelima, penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Emi Hamidiyah 2004 dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi pengumpulan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan kurban pada lembaga amil zakat, studi kasus dompet duafa Republika, dengan hasil promosi, jumlah jaringan, dan momen bulan keagamaan berpengaruh signifikan terhadap pengumpulan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan kurban. Sedangkan untuk regulasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengumpulan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan kurban. Yang kedua, Niken Ramadan 2011 dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah pada Badan Amil Zakat Daerah Sumut, yang menunjukkan hasil bahwa zakat mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah adalah momen bulan keagamaan, pendapatan, dan usia muzaki. Yang ketiga, Muhammad Eko Prasetyo dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi pengumpulan zakat penghasilan pegawai negeri sipil pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Bazis DKI Jakarta, yang menunjukkan hasil bahwa yang paling utama mempengaruhi perilaku muzaki Bazis DKI Jakarta dalam membayar zakat dari segi kepuasan adalah faktor empati, sedangkan dari dimensi kepercayaan adalah faktor credibility. Sedangkan hubungan dan pengaruh antara kepercayaan dengan perilaku kepercayaan secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap perilaku muzaki dalam membayar zakat penghasilan. Dari dimensi kepercayaan secara keseluruhan, dengan perilaku muzaki mengindikasikan terdapat ketidakpuasan muzaki
atau sebagian besar muzaki itu merasa tidak puas pada pelayanan yang diberikan oleh Bazis DKI Jakarta. Yang keempat, Tengku Safina Goldia 2018 dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Menggunakan Jasa Badan Amil Zakat dalam Menyalurkan Zakat. Studi kasus Muzaki Tanjung Morawa, Deli Serdang, yang menunjukkan hasil yang pertama, tingkat religiulitas pada masyarakat Deli Serdang terhadap Basnas Deli Serdang itu masih rendah, mengakibatkan keputusan untuk membayar zakat di Basnas Deli Serdang juga rendah. Yang kedua, semakin baik pelayanan yang diberikan oleh Basnas Deli Serdang, maka memungkinkan muzaki itu akan membayarkan zakatnya pada Basnas Deli Serdang. Yang ketiga, apabila kepercayaan mengalami peningkatan, maka akan mempengaruhi keputusan muzaki dalam membayar zakat pada Basnas Deli Serdang. Yang kelima, Umar Said 2018 dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembayaran pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Studi kasus muzaki di Jabodetabek, yang menunjukkan hasil bahwa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk membayar zakat pada badan amil zakat dan pada lembaga amil zakat adalah credibility dari lembaga atau badan itu sendiri. Alasan seseorang untuk membayar zakat adalah karena mereka percaya pada institusi tempat mereka membayar zakat. Yang keenam, kerangka konseptual. Yang pertama itu kinerja badan amil zakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kepercayaan itu berhubungan dengan transparansi dan akuntabilitas, selanjutnya promosi, selanjutnya pendapatan, dan momen bulan keagamaan. Bab 3. Metodologi penelitian. 1. Jenis penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiono 2015 merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme untuk meneliti populasi dan sampel tertentu dan pengambilan sampel secara random dengan pengumpulan data menggunakan instrumen dan analisis data menggunakan statistik. Kedua, penelitian kualitatif. Menurut Sugiono 2015, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme untuk meneliti suatu kondisi objek alamiah, di mana peneliti itu merupakan instrumen kunci dan teknik pengambilan sampel itu menggunakan purposive depth snowball. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama itu data primer. Data primer itu diperoleh dari angket, yaitu menyebarkan kuesioner kepada para muzaki Badan Amil Zakat Kota Padang dengan beberapa pertanyaan tentang lembaga amil zakat. Yang kedua, itu menggunakan data sekunder, yaitu dari pihak yang berwenang pada Badan Amil Zakat Kota Padang, dari buku, dari kajian literatur, dari internet, dan dari sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 3. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah muzaki Badan Amil Zakat Kota Padang, yaitu sebanyak 1.000 orang muzaki. Sampel merupakan sebagian atau himpunan bagian dari unit populasi yang mewakili keseluruhan dari objek penelitian. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan purposive sampling, dengan metode purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria yang dijadikan dalam memilih sampel di penelitian ini, yang pertama itu usia 20 tahun ke atas, yang kedua pernah membayar zakat di Badan Amil Zakat Kota Padang, yang ketiga terdaftar sebagai muzaki tetap pada Badan Amil Zakat Kota Padang.
Berdasarkan dari kriteria di atas, maka didapatlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 orang muzaki. 4. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang pertama itu wawancara, yaitu tanya jawab yang dilakukan kepada responden. Di sini saya melakukan wawancara dengan bagian keuangan dan bagian pengumpulan zakat serta bagian administrasi, yaitu tentang profil Basnas dan data-data yang diperlukan untuk Basnas. Yang kedua, itu saya menggunakan kuesioner. Kuesioner saya bagikan kepada muzaki Badan Amil Zakat Kota Padang. Yang ketiga, melalui dokumentasi, yaitu dokumen yang diperoleh dari pihak yang berwenang, yaitu berisi data-data atau dan informasi yang diperlukan untuk penelitian. Selanjutnya, saya menggunakan studi kepustakaan, yaitu menelaah jurnal-jurnal dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Yang kelima, metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif. Metode analisis kualitatif saya gunakan untuk menggambarkan bagaimana transparansi dan akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Kota Padang. Untuk metode analisis kuantitatif, di sini saya menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui hubungan dan pengaruh faktor promosi, pendapatan, dan momen bulan keagamaan, apakah itu berpengaruh kepada kinerja pengumpulan zakat. Di sini saya menggunakan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heterokendastisitas. Saya juga menggunakan uji hipotesis, yaitu uji T, uji F, dan koefisien determinansi. Bab 4. Hasil dan pembahasan. 1. Deskripsi objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Kota Padang. Awalnya, Badan Amil Zakat Kota Padang bernama Badan Amil Zakat Daerah Kota Padang. Namun pada tahun 2011 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Berdasarkan dari undang-undang dan keputusan di atas, maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional yang dimulai dari pusat, setelah itu menyebar ke setiap provinsi, kabupaten atau kota. Perubahan nama Badan Amil Zakat Daerah Kota Padang menjadi Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang itu didasarkan dari SK Dirjen Bimas Islam nomor DJ 568 tahun 2014. Badan Amil Zakat Kota Padang didirikan pada tanggal 11 April 2006. Awalnya, Badan Amil Zakat Kota Padang itu bertempat di Aula Masjid Nurul Iman. Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2015 didirikanlah kantor Basnas Kota Padang di Jalan Bypass kilometer 12, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Perkembangan Badan Amil Zakat Nasional. Dalam usianya yang relatif muda, Badan Amil Zakat Nasional selalu mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dan selalu menunjukkan peningkatan yang mengembirakan. Bahkan Basnas Kota Padang pernah menjadi pengumpulan zakat terbaik. Di sini saya tampilkan diagram pertumbuhan zakat Basnas Kota Padang. Dapat dilihat dari diagram ini, pendapatan zakat Kota Padang dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2017 terjadi penurunan pendapatan zakat. Hal ini disebabkan oleh adanya regulasi terbaru tentang perpindahan ASN ke provinsi. ASN adalah aparatur sipil negara yang gajinya memang dipotong 2,5% untuk dizakati. Awalnya,
zakat dari ASN itu dikumpulkan oleh Basnas Kota Padang. Tetapi setelah pindah ke provinsi, zakat mereka juga dikumpulkan oleh Basnas Sumatera Barat. 2. Karakteristik responden. Yang pertama, klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin. Dalam penelitian ini, saya menggunakan 50 orang responden yang terdiri dari Muzaki Badan Amil Zakat Kota Padang. Di mana untuk laki-laki itu sebanyak 20 orang dan yang perempuan sebanyak 30 orang. Yang kedua, klasifikasi responden berdasarkan pendidikan. Untuk pendidikan, responden di penelitian ini paling rendah itu adalah tamatan SMP, dan pada umumnya itu tamatan S1, S2 atau S3, yaitu sebanyak 38 orang. Yang ketiga, klasifikasi responden berdasarkan pekerjaan. Di sini pekerjaan responden itu bervariasi. Yang paling banyak itu bekerja sebagai PNS sebanyak 23 orang dan diikuti dengan wirausaha sebanyak 12 orang. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas pada Basnas Kota Padang. Pertama, transparansi pada Basnas Kota Padang. Sesuai dengan hasil wawancara yang saya lakukan bersama Bapak Heri selaku Ketua Bagian Keuangan Basnas Kota Padang, mengatakan bahwa laporan keuangan Basnas Kota Padang itu tidak dimuat pada website Basnas Kota Padang. Karena beberapa tahun belakangan ini, website Basnas Kota Padang itu mengalami kerusakan dan belum diperbaiki. Selanjutnya, Bapak Heri juga mengatakan bahwa laporan keuangan Basnas itu tidak diberikan ke publik, juga tidak diberikan kepada masyarakat. Cuma diberikan kepada stakeholder dari Basnas itu sendiri, yaitu Basnas Pusat, Basnas Provinsi, Kemenak, dan juga Wali Kota. Bapak Heri juga mengatakan kalau laporan keuangan Basnas itu sudah diaudit dari tahun 2016 dengan hasil wajar tanpa pengecualian. Nah, laporan keuangan yang sudah diaudit ini baru diberikan ke publik itu melalui media seperti koran dan juga spanduk. Di sini dapat kita simpulkan bahwa Basnas Kota Padang itu masih kurang transparan. Hal ini dibuktikan karena tidak adanya keterbukaan Badan Amil Zakat Kota Padang dengan masyarakat mengenai laporan keuangan, serta tidak adanya laporan keuangan yang dimuat di website. Oleh karena itu, publik tidak dapat mengakses laporan keuangan di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, akuntabilitas. Untuk pengelolaan zakat pada Basnas Kota Padang itu menggunakan Simba sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaannya, di mana Simba itu merupakan sistem informasi atau sistem informasi manajemen yang menjadi terobosan baru. Dalam hal ini untuk memenuhi peran koordinator zakat nasional bagi pengelola zakat yang transparan dan akuntabel seluruh Indonesia. Basnas Kota Padang itu menggunakan pencatatan secara manual dan juga Simba yang terpantau melalui Basnas Pusat dan juga Basnas Provinsi. Untuk laporan keuangan, Basnas Kota Padang itu sudah reguler dari tahun ke tahun. Dan Basnas Kota Padang juga selalu memberikan laporan keuangan kepada stakeholder, yaitu Wali Kota, Kemenak, Basnas Provinsi, dan Basnas Pusat. 4. Hasil analisis data kuesioner. Uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Dari tabel yang sudah ditampilkan, itu terdapat nilai signifikansi sebesar 0,078, yang artinya lebih besar dari tingkat yang sudah ditentukan sebesar 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini itu berdistribusi normal, sehingga analisis regresi linear berganda itu dapat dilaksanakan dan dilakukan uji selanjutnya. 2. Uji multikolinearitas.
Berdasarkan tabel 42 yang telah ditayangkan, menunjukkan bahwa semua variabel bebas menunjukkan nilai toleransi besar dari 0,10 dan nilai VIF kecil dari 10. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa model regresi ini terbebas dari multikolinearitas, yang artinya tidak ada korelasi antar variabel bebas pada model regresi ini. 3. Uji heterokedastisitas. Pada gambar 41 yang telah ditayangkan, ditemukan penyebaran data yang tidak teratur. Hal ini terlihat pada plot yang menyebar dan terpencar dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. Artinya, model regresi ini layak untuk dilanjutkan. Analisis regresi linear berganda. Pada tabel yang telah ditampilkan, terlihat nilai signifikansi pada variabel promosi itu sebesar 0,041. Yang artinya ini lebih kecil dari nilai probabilitas sebesar 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel promosi itu berpengaruh positif terhadap kinerja zakat. Selanjutnya, untuk variabel pendapatan memperlihatkan nilai signifikansi sebesar 0,004, yang artinya lebih kecil dari nilai probabilitas. Dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan itu berpengaruh positif terhadap kinerja zakat. Selanjutnya itu variabel momen bulan keagamaan dengan nilai signifikansi sebesar 0,008, di mana nilai 0,008 itu lebih kecil dari nilai probabilitas sebesar 0,05, yang artinya bahwa variabel momen bulan keagamaan itu berpengaruh positif terhadap kinerja zakat. 3. Uji koefisien determinan. Pada tabel 44 menunjukkan bahwa nilai R-score sebesar 0,539 atau 53,9%, yang artinya variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen secara simultan. Sedangkan sisanya 46,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini. 4. Uji hipotesis. Yang pertama, uji secara parsial atau uji T. Uji T terhadap promosi X1. Pada tabel yang sudah ditampilkan, terdapat nilai signifikansi dari promosi itu sebesar 0,041. Di mana nilai 0,041 itu lebih kecil dari nilai probabilitas sebesar 0,05. Sedangkan untuk nilai T hitung itu sebesar 2,922, untuk T tabel sebesar 2,12, yang artinya T hitung itu lebih besar dari T tabel. Sehingga hipotesis 1 dapat diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor promosi itu berpengaruh terhadap kinerja pengumpulan zakat pada Badan Amil Zakat Kota Padang. Uji terhadap pendapatan X2, di mana nilai signifikan pada pendapatan itu sebesar 0,004. Nilai ini lebih kecil dari nilai probabilitas sebesar 0,05. Sedangkan untuk T hitung itu sebesar 3,042. Untuk T tabel 2,12. Artinya T hitung itu lebih besar dari T tabel. Sehingga hipotesis 2 dapat diterima dan dapat disimpulkan bahwa faktor pendapatan berpengaruh terhadap kinerja pengumpulan zakat pada Badan Amil Zakat Kota Padang. Uji T terhadap momen bulan keagamaan X3. Terlihat nilai signifikan pada momen bulan keagamaan sebesar 0,008,
di mana nilai ini itu lebih kecil dari nilai probabilitas sebesar 0,05. Untuk nilai T hitung sebesar 2,9771. Untuk T hitung nilainya sebesar 2,771. Untuk T tabel nilainya 2,12. Artinya nilai T hitung itu lebih besar dari T tabel. Sehingga hipotesis 3 itu dapat diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor momen bulan keagamaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengumpulan dana zakat pada Badan Amil Zakat Kota Padang. 2. Uji secara simultan atau uji F. Pada tabel 46 yang sudah ditampilkan, terlihat bahwa nilai signifikansi adalah 0,00. Di mana nilai ini itu lebih kecil dari nilai probabilitas sebesar 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor promosi, pendapatan, dan momen bulan keagamaan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pengumpulan zakat pada Badan Amil Zakat Kota Padang. Yang kelima, pembahasan. Yang pertama, pengaruh promosi terhadap kinerja pengumpulan zakat. Pada uji regresi yang sudah dilakukan di atas, terdapat nilai koefisien regresi dari promosi itu sebesar 0,353, yang artinya setiap kenaikan satu satuan promosi menyebabkan meningkatnya kinerja pengumpulan zakat sebesar 0,353. Variabel independen lain dengan asumsi variabel independen lain dianggap konstan. Berdasarkan tabel 45, terdapat nilai signifikansi dari promosi sebesar 0,041, di mana nilai ini itu lebih rendah dari nilai probabilitas sebesar 0,05. Dengan T hitung sebesar 2,922 dan T tabel sebesar 2,12. Di sini T hitung lebih besar dari T tabel, yang artinya hipotesis 1 dapat diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh promosi berpengaruh signifikan terhadap pengumpulan zakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Waluyo dan kawan-kawan 2015 yang menunjukkan hasil bahwa promosi berpengaruh signifikan terhadap pemerolehan zakat, infak, dan sedekah pada Yayasan Imdad Mustadafin. 2. Pengaruh pendapatan terhadap kinerja pengumpulan zakat. Pada uji regresi yang sudah dilakukan di atas, pendapatan dengan koefisien regresi sebesar 0,554, yang artinya setiap kenaikan satu satuan pendapatan akan menyebabkan meningkatnya kinerja pengumpulan zakat sebesar 0,554. Dengan asumsi semua variabel independen yang lain dianggap konstan. Pada tabel 45 di atas, terdapat nilai signifikansi dari pendapatan sebesar 0,004, yang artinya nilai ini lebih kecil dari nilai probabilitas sebesar 0,05, dengan nilai T hitung sebesar 3,42 dan nilai T tabel sebesar 2,12. Di sini nilai T hitung itu lebih besar dari nilai T tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 dapat diterima. Jadi kesimpulannya, faktor pendapatan itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengumpulan zakat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Satrio dan Siswantoro 2016 yang menunjukkan hasil bahwa pendapatan itu berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat pada lembaga amil zakat. 3. Pengaruh momen bulan keagamaan terhadap kinerja pengumpulan zakat. Berdasarkan hasil uji regresi di atas, terdapat nilai koefisien regresi momen bulan keagamaan sebesar 0,310,
yang artinya setiap kenaikan satu satuan momen bulan keagamaan akan menyebabkan meningkatnya kinerja pengumpulan zakat sebesar 0,310. Pada tabel 45 di atas, terdapat nilai signifikansi dari momen bulan keagamaan sebesar 0,008, di mana nilai ini itu lebih kecil dari nilai probabilitas sebesar 0,05. Dan nilai T hitung sebesar 2,771, sedangkan nilai T tabel sebesar 2,12. Di sini nilai T hitung itu lebih besar dari nilai T tabel. Maka hipotesis 3 dapat diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa momen bulan keagamaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengumpulan zakat pada Basnas Kota Padang. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Widya Stuti 2016 yang menunjukkan hasil bahwa momen bulan keagamaan berpengaruh terhadap pengumpulan zakat. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Terdapat 5 kesimpulan dalam penelitian ini. Pertama, dari segi transparansi, Basnas Kota Padang belum transparan. Hal ini dibuktikan karena tidak adanya keterbukaan Basnas Kota Padang dengan masyarakat mengenai laporan keuangan. Masyarakat tidak dapat mengakses laporan keuangan Basnas di mana saja dan kapan saja karena tidak dimuat dalam website Basnas. 2. Dalam pengelola zakat, Basnas Kota Padang menggunakan Simba sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaannya. Ketiga, faktor promosi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengumpulan zakat. Nilai signifikannya 0,041 itu lebih kecil dari 0,05. Keempat, faktor pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengumpulan zakat. Nilai signifikannya 0,004 lebih kecil dari 0,05. Kelima, momen bulan keagamaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengumpulan zakat. Nilai signifikannya 0,008 lebih kecil dari 0,05. Saran. Basnas Kota Padang diharapkan lebih transparan lagi kepada masyarakat mengenai laporan keuangan agar menambah kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat pada Basnas Kota Padang. Yang kedua, untuk penelitian selanjutnya mungkin bisa meneliti faktor-faktor lain seperti usia muzaki dan regulasi. Yang ketiga, untuk penelitian selanjutnya mungkin bisa memakai objek Basnas Sumatera Utara dan membandingkan hubungan Basnas Pusat dengan Basnas Daerah atau Basnas Kabupaten dan Kota. Sekian presentasi dari skripsi saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengumpulan zakat, studi kasus pada Badan Amil Zakat Kota Padang. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang diberikan. Saya harap dengan adanya penelitian ini dapat memberi manfaat untuk saya sendiri dan dapat memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.